Selamat datang kembali di kuliah Fisika Dasar. Ini adalah serial kedua dari kuliah kita tentang interferensi cahaya. Pada kuliah sebelumnya kita telah membahas tentang interferensi yang dihasilkan oleh dua celah seperti ini. Kita punya sumber di sini, satu sumber cahaya misalnya, kemudian melewati dua celah, dan cahaya yang melewati dua celah ini akan mengalami pelengkungan, muka-muka gelombangnya, atau disebut mengalami difraksi. Dan akhirnya ketika dua cahaya dari dua sumber ini bertemu di layar akan terbentuk pola gelap terang. Ini terjadi sekali lagi karena cahaya yang melewati celah ini dia bersifat menyebar. Muka gelombangnya menjadi melengkung. Di kuliah kedua ini kita akan melihat agak lebih rinci tentang ini, dan kita akan menentukan di mana letak pola gelap dan pola terang pada layar. Sebelum ke sana, kita review dulu tentang gelombang elektromagnetik. Kita tahu bahwa cahaya merupakan gelombang elektromagnetik, sehingga kita bisa pandang dia sebagai kumpulan dari medan listrik dan medan magnet yang dia bergelombang. Katakanlah kalau dia gelombangnya merambat ke arah sumber X seperti ini, maka medan E dan medan P-nya boleh kita nyatakan dalam dua persamaan di atas ini. E maupun P sama dengan E maksimum atau P maksimum kali katakanlah sinus Kx min omega T, ya. Dua-duanya sama, sefasa, sama-sama sinus, isinya juga sama, ini sama-sama Kx min omega T. Yang membedakan antara medan E dan medan P hanyalah amplitudenya saja. E dan P maksimumnya nilainya berbeda. Arahnya juga berbeda, ya. Selain besarnya, arahnya juga berbeda. Kita lihat di gambar ini, kalau E itu dia berosilasi naik turun begini, maka P itu dia pada bidang yang tegak lurus, ya, pada bidang yang tegak lurus, bidang horizontal, kiri kanan seperti ini. Tidak pernah didapati dua-duanya sejajar, dua-duanya selalu saling tegak lurus. Nah, kemudian kita punya hubungan ini bahwa E maksimum, medan listrik maksimumnya itu sama dengan C kali medan magnet maksimumnya, ya. E sama dengan C kali P maksimum. P adalah medan magnet maksimum. Sedangkan terkait dengan arahnya, kita punya hubungan seperti ini. C adalah arah rambat gelombang, E dan P, kalau kita crosskan, hasilnya akan sama dengan C. Jadi kalau E-nya ke atas, B-nya ke sini, ya, maka C-nya akan ke sana. Jadi tiga besaran ini, laju gelombang atau kecepatan gelombang, medan E, medan listrik, dan medan P, medan magnet, dia tiga-tiganya selalu saling tegak lurus, mengikuti kaidah tangan kanan seperti ini. E cross P hasilnya sama dengan C. Kemudian kita punya sebuah besaran yang disebut sebagai vector pointing. Vector pointing itu adalah cross product dari E dan P, kemudian dibagi dengan mu 0. Kalau kita hitung kira-kira hasilnya seperti ini, dan dia nilainya searah dengan C. Arah vektornya dia akan searah dengan C. E kali P. E sama P dua-duanya sama-sama fungsi sinus, sehingga nanti menghasilkan sinus kuadrat di sini. Sedangkan bagian depannya tinggal EM dikalikan PM saja. EM ini punyanya vektor E, dan PM adalah milik dari vektor P, medan magnet. Kemudian kalau kita ingat persamaan ini, E sama dengan C kali PM, maka persamaan ini boleh kita ubah jadi di bawahnya EM kuadrat, tapi kita harus simpan C di bawah sini, karena PM sama dengan EM dibagi C, sehingga kita punya seperti ini. Seper mu 0 C kali E maksimum kuadrat sinus kuadrat Kx min omega T pada arah C. Nah, yang disebut sebagai intensitas cahaya adalah daya persatuan luas yang menembus satu permukaan. Itu dinyatakan oleh ini nilai rata-rata dari besar vector pointing. Kita pernah kerjakan di kuliah tentang tentang arus bolak-balik. Di sana kita pernah merata-ratakan nilai sin kuadrat, ya. Jadi kalau ini S ini kita mutlakkan, maka C-nya ini kita boleh buang, jadi angka 1 saja. Besarnya itu yang depan di sini saja. Kemudian kita rata-ratakan. 1 per mu 0 C dia konstan. EM juga konstan. Yang perlu dirata-ratakan hanya sinus kuadrat. Sedangkan rata-rata dari sinus kuadrat itu adalah setengah. Sehingga kita punya angka 2 di bawah sini. Setengah kali EM kuadrat per mu 0 kali C. Ini adalah intensitas rata-rata, ya, intensitas rata-rata dari gelombang elektromagnetik. Nah, sekarang tujuan kuliah kita kali ini adalah kita ingin meninjau posisi gelap dan terang pada layar yang diakibatkan oleh gejala interferensi. Tadi kita punya gambar ini, ya, gambar ini. Jadi dari satu sumber nanti akan ada banyak sinar.
dan dari sumber kedua juga kita nanti bisa punya banyak sinar. Nah, tapi untuk memudahkan kita tinjau dulu masing-masing satu sinar saja, satu sinar dari S1 dari sumber 1 dan satu sinar dari sumber S2. Dua sumber ini kita pilih agar ya tadinya dia berasal dari sumber cahaya yang sama, sehingga S1 dan S2 yang keluar dari celah 1 dan celah 2 itu adalah cahaya dengan frekuensi yang sama atau panjang gelombang yang sama. Misalnya kita pilih satu berkas dari S1 ke sana menuju P, dan yang dari S2 juga sama ke sana menuju P. Sekali lagi, ini adalah kita ambil satu berkas dan satu berkas. Aslinya dari S1 ini ada banyak berkas. Ya. Tadi masuk dari sini gelombang datar, kemudian menyebar, sehingga akan ada banyak sinar. Mungkin ada yang ke sana, ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke sini, dan seterusnya. Ada sangat banyak. S2 juga sama kira-kira. Nah, untuk keperluan ini kita coba tinjau dua dulu. Ini yang menempuh jarak X1 dan sinar yang kedua ini dari sini menuju ke P menempuh jarak X2. P adalah sebuah titik pada layar. Nah, karena cahaya adalah gelombang elektromagnetik, maka berarti kita bisa tinjau di titik P ini berapa nilai medan yang dibawa atau nilai medan pada berkas sinar yang pertama dan yang kedua. Kira-kira kita boleh tuliskan seperti ini. Karena dua-duanya tadi panjang gelombangnya sama, berarti K-nya sama, omega-nya sama. E maksimumnya juga sama, karena dua-duanya berasal dari sumber yang sama. Yang membedakan adalah X1 dan X2 di sini. X1 adalah jarak yang ditempuh oleh sinar 1, ya, sedangkan X2 adalah jarak yang ditempuh oleh sinar 2. Ya, kita punya persamaan seperti ini. Maka secara mudah kita bisa hitung berapa nilai medan total di P. Ya, kira-kira kita bisa gunakan persamaan ini. E resultannya adalah E1 ditambah dengan E2. E1-nya ini, E2-nya di bawahnya. Karena EM-nya sama boleh kita keluarkan, sehingga pada akhirnya kita hanya perlu menjumlahkan fungsi sinus dan fungsi sinus. Ini biar nulisnya agak ringkas, saya tulis Vn, ya, Vn di bawah sini. Kalau V1 berarti Kx1, V2 berarti Kx2. Oke. Kenapa kita hanya meninjau EM, tidak meninjau BM? Sebenarnya bebas saja, kita mau meninjau yang E-nya boleh, yang B-nya juga sama. Kan toh juga dua-duanya sama bentuknya sama, sefasa, yang membedakan hanya amplitudenya saja. Itu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita fokus ke bagian yang ini, ya, penjumlahan dua fungsi sinus ini, sin V1 ditambah sin V2. Kita bisa otak-atik sedikit, kita ingat-ingat cerita di trigonometri. Kalau saya punya A ditambah B, A kecil tambah B kecil, ya, kita cari sinusnya, itu hasilnya seperti ini, sin A cos B plus cos A sin B, sedangkan kalau A dikurangi B adalah sin A cos B min cos A sin B. Kemudian kalau dua persamaan ini kita jumlahkan, ya, maka kita lihat yang di ruas kanan, suku yang belakang ini dia habis, sehingga yang tersisa hanya yang bagian depan saja, 2 kali sin A cos B. Nah, sekarang apa jadinya kalau kita misalkan ini biar lebih ringkas nih, A tambah B kita sebut sebagai huruf A besar, sedangkan A dikurangi B kita sebut sebagai huruf B besar. Nah, dengan notasi yang baru ini, dengan variabel yang baru ini, kita bisa misalnya kita jumlahkan nih, A plus B ditambah dengan A min B. Ya, tentunya nanti ruas kanannya jadi A ditambah B, tapi ruas kirinya nanti A ditambah A, B dikurangi minus B. Hasilnya tentu 2A. Sehingga akhirnya kita punya A sama dengan A ditambah B dibagi 2. Demikian juga kalau A besar dikurangi dengan B besar, maka A kecilnya nanti hilang, tersisa hanya B. 2B sama dengan A minus B. Ya, 2B kecil sama dengan A besar dikurangi B kecil. Atau B kecilnya adalah seperti ini. Selisih dari A dan B dibagi dengan angka 2. Oke, sehingga persamaan yang ini, yang di baris ini nih, baris ketiga ini boleh kita tuliskan dalam bentuk yang lebih ringkas. Sebenarnya nggak ringkas sih, cuma ditukar saja. Ya, ruas kirinya jadi huruf A besar, ya, sin A besar ditambah sin B besar sama dengan 2 kali sinus ini. A kecil itu jadi jumlah bagi 2, sedangkan B kecil menjadi selisih dibagi 2. Nah, bentuk ini sin A tambah sin B sudah sama dengan bentuk yang kita inginkan di sini. Yang jadi A adalah yang V1, yang jadi B adalah V2. Sehingga akhirnya E resultannya adalah seperti ini. 2 kali E maksimum sinus jumlah bagi 2 kalikan cos selisih dibagi 2. Oke. Mungkin kita bikin ya ini bukan dengan nih. Kita misalkan aja, misalkan yang depan ini biar ringkas kita tulis sebagai V12,
Sementara yang belakang ini kita sebut sebagai K delta X bagi 2 ya. Delta X itu adalah X1 dikurangi X2. Oke, perhatikan delta X ini. Delta X itu adalah selisih lintasan antara sinar yang berasal dari sumber 1 dan sinar yang berasal dari sumber 2 ya. Delta X itu adalah X1 dikurangi X2 dan nilainya akan bergantung pada posisi P. Kalau kita tinjau titik lain di layar sini ya, di sini misalnya yang saya kasih sorotan merah ini, maka yang tiba di sini nanti adalah sebuah sinar yang berasal dari S1 jalan ke sini, X1-nya nanti berbeda dibanding yang sekarang, dan yang dari X2 juga dia berbeda, berasal dari sinar yang lain ya, bukan dua sinar ini. Nah, itu nanti nilainya akan bergantung pada posisi P ya. Nilai X1 X2-nya, X1 min X2-nya akan bergantung pada posisi P. Oke, jadi kira-kira nanti kita bisa dapatkan bahwa posisi P bisa dinyatakan atau terkait dengan ini delta X ini, atau kebalik, delta X ini dia terkait dengan posisi pada layar. Oke, kita buat perhitungan lanjutannya. Tadi kita punya intensitas gelombang elektromagnetik. Nah, tadi intensitasnya kira-kira seperti ini nih, kalau masih ingat. I adalah nilai rata-rata dari E kuadrat. Depannya ada konstanta-konstanta ya, 1/2 mu 0C. Tapi yang jelas kita harus merata-ratakan bagian E kuadratnya. Nah, kalau kita punya fungsi yang seperti ini, kalau tadi sin kuadrat saja kan nilai rata-ratanya adalah E maksimum kuadrat bagi 2. Tapi kalau kita punya sin dan cos seperti ini, maka nilai rata-ratanya kita harus hati-hati. Pertama kita kuadratkan dulu, E resultannya dikuadratkan, sehingga kita punya ini yang dalam kurung siku ini, angka 2-nya menjadi angka 4, karena dikuadratkan, E maksimumnya dikuadratkan jadi EM kuadrat, yang depan ini sin kuadrat, ini dia, ya, ini biar ringkas nih, sin V12, V12 itu yang ini nih, ini dia hasilnya adalah V1 tambah V2 dibagi 2, kemudian bagian belakang itu adalah yang siku cosnya, cosinus kuadrat, K delta X dibagi 2. Nah sekarang perhatikan, 4 EM kuadrat itu konstan, boleh dikeluarkan, mungkin diadu dengan angka 2 di bawah sini jadi tersisa angka 2. Kemudian sin kuadrat V12 ini adalah masih variabel dalam T, sedangkan yang belakang sini K delta X ini sebenarnya konstan, dia hanya bergantung pada delta X. Jadi kita boleh tulis seperti ini. Dan bagian yang belakang ini sin kuadrat V12 nanti kalau kita rata-ratakan hasilnya adalah setengah ya, hasilnya adalah setengah. Setengah nanti dikalikan dengan angka 2 jadi habis. Jadi sisanya adalah kita punya seperti ini. M kuadrat bagi mu 0C kali cosinus kuadrat dari K delta X per 2. Kalau mau ringkas boleh yang bagian depan ini kita sebut sebagai I0 saja ya. Jadi I di titik P, intensitas cahaya atau gelombang elektromagnetik titik P itu akan berbentuk seperti ini, suatu konstanta intensitas maksimum kali cosinus kuadrat K delta X. Jadi bergantung pada nilai delta X. Kalau titik P-nya bergeser tadi, maka delta X-nya akan berubah, sehingga nilai cos-nya berubah dan intensitasnya akan berubah. Oke, kita fokus ke bagian yang ini, bagian intensitas ini. Kita bisa plot, kira-kira polanya seperti ini nih. Ya, polanya kira-kira seperti ini. Dia naik turun, oke ini lupa nih saya. Nolnya di sini, delta X, ya oke lah, delta X sama dengan 0, bukan di sini ya. Saya salah ini, tapi di sini. Ini ada, mestinya grafiknya akan naik sedikit. X sama dengan 0 itu di sini. X sama dengan 0-nya di sini. Ketika X sama dengan 0, maka delta X-nya ini sama dengan 0, maka ketika kita masukkan di sini, cos kuadratnya dia bernilai 1, ya, cos kuadratnya bernilai 1. Oke, yang perlu kita perhatikan di sini tadi, sekali lagi, bahwa delta X ini dia bergantung pada posisi P. Kalau kita mengamati bukan di sini tapi geser sedikit, maka delta X-nya akan berubah, sehingga intensitasnya akan berubah. Sehingga kira-kira di layar ini, yang nampak nanti akan ada pola-pola gelap dan terang. Sekarang kita cari tahu di mana posisi gelap dan posisi terang. Kita mulai dari bagian yang gelap ini. Bagian gelap berarti yang intensitasnya sama dengan 0. Ya, ada 6 titik yang saya gambarkan di sini. Ya, intensitas minimum itu terjadi ketika sekali lagi intensitasnya sama dengan 0 tadi. Ya, kalau kita lihat persamaan ini, ya, ini akan menjadi 0 kalau suku cos kuadratnya sama dengan 0. Suku cos kuadrat sama dengan 0 hanya terjadi ketika yang dikoskan sudut ini K delta X bagi 2 itu dia adalah kelipatan ganjil dari 90 derajat atau pi per 2 radian. Ya, 90 derajat cosnya 0. 270 derajat cosnya juga 0 dan seterusnya. 5 kali 90 derajat
7 kali 90 derajat dan seterusnya. Kita bisa dapat pola seperti ini. Ingat bahwa K ini adalah 2pi per lambda, sehingga akhirnya kita bisa dapat persamaan ini. Ini 2pi per lambda masukkan ke sini, kemudian angka 2-nya ini mungkin dibagi dengan ini, lambdanya pindah ke sana, pi-nya nanti dicoret, kita akan dapat pola seperti ini. Delta X sama dengan 2n ditambah 1 kali lambda per 2. Ini adalah syarat bagi pola minimum, ya, intensitas minimum atau titik gelap yang diberikan oleh atau ditunjukkan oleh anak-anak warna hijau ini. Oke, bagaimana dengan yang maksimum? Nah, bagian maksimumnya yang ini nih. Oke, ya, bagian maksimumnya yang ini nih, yang puncak-puncak ini. Ada berapa itu? Ada 7 yang saya gambarkan. Ini akan bernilai maksimum ketika apa? Nilai cos-nya ini sama dengan 1. Mungkin balik lagi ke persamaan yang tadi boleh. Ini ingat-ingat persamaan ini, kok nggak ke bawah ya. Cos kuadrat ini, ya, perhatikan cos kuadrat ini yang menentukan nilai intensitas itu maksimum atau minimum. Kalau nilai cos kuadrat ini 0, berarti intensitasnya minimum atau 0. Kalau cos kuadrat ini maksimum, nilainya 1, berarti dia akan maksimum. Nah, intensitas maksimum sekali lagi terjadi ketika cos-nya sama dengan 1, dan cos sama dengan 1, sebenarnya 1 atau minus 1, karena nanti kita kuadratkan ya, cos kuadrat kan tadi, sehingga ini mestinya plus minus 1 nih. Dia hanya terjadi ketika sudutnya itu adalah kelipatan bulat dari 180 derajat. 0 boleh, cosnya 1. 180 derajat, cosnya adalah minus 1. Ketika kita masukkan ke intensitas, cos kuadrat hasilnya juga sama dengan 1. Berapa lagi? 360 derajat, berapa lagi? 180 kali 3, ya, 540 derajat dan seterusnya. Ya, jadi yang di dalam ini, cosnya ini, yang dalam cos ini, dia sudutnya harus kelipatan bulat dari 180 derajat. Sehingga dengan kita mengingat K sama dengan 2pi per lambda, kita akan dapatkan delta X-nya sama dengan N kali lambda. Jadi kalau delta X-nya adalah kelipatan bulat dari lambda, kita akan dapati titik yang terang, ya, pola terang. Oke, kita perbesar gambarnya. Kira-kira kita akan, ini gambar yang benar seperti ini, tadi kegeser, nolnya nggak kelihatan. Ini 0, di sini titik 0, ya. Ketika delta X ini sama dengan 0, maka kita akan dapati pola terang. Kalau delta X sama dengan lambda, di sini kita juga dapati pola terang. 2 lambda, 3 lambda, atau minus 1 lambda, minus 2 lambda, minus 3 lambda, juga dia polanya terang. Sementara kalau kita punya delta X-nya itu bernilai lambda per 2, maka kita akan dapatkan dia polanya pola minimum, pola gelap. 3 kali lambda per 2 atau 1,5 lambda, 2,5 lambda juga gelap. Negatif setengah lambda, negatif 1,5 lambda, negatif 2,5 lambda juga polanya gelap. Oke, jadi pada video kali ini kita telah memeriksa, kita telah membahas tentang interferensi celah ganda, bagaimana pola gelap dan terang itu diperoleh, dan bagaimana menentukan titik gelap dan titik terang. Jadi pola gelap terjadi ketika ini delta X-nya, selisih panjang lintasan dari kedua sinar itu adalah kelipatan ganjil dari lambda per 2, sementara titik terangnya terjadi ketika delta X atau selisih lintasan kedua sinar itu dia merupakan kelipatan bulat dari lambda. Oke. Pada video selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pembahasan yang sama seperti ini, mendapatkan nilai minima dan maksima, tapi menggunakan cara fasor.